kita kan banyak tuh main gadget ya di semua sosial media. Kadang ada orang yang nggak cocok sama postingan satu menghujat. Itu gimana nih kalau menyikapinya dari Mas Hafian sendiri? Perpecahan itu sumber dari kerusakan juga ya. Selain dari pelaku dan korban, tapi juga orang yang lain gitu ya. Gimana caranya kita bisa toleransi itu ya dengan lebih banyak sharing lagi aja gitu di era sekarang itu. Dan jangan sampai kita merasa agama kita itu sudah benar, karena orang lain itu sudah punya keyakinannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Warta Bromo, bertepatannya hari Selasa 28 Oktober 2025, di mana hari ini bertepatan dengan Sumpah Pemuda, di mana seluruh instansi maupun sekolah, pemerintahan melaksanakan upacara Hari Sumpah Pemuda. Nah, Warta Bromo juga ikut ini ya, merayakannya, tapi dengan bentuk yang lain, yaitu dengan podcast yang temanya itu menyikapi dan memaknai Sumpah Pemuda di era digital saat ini. Nah, bersama aku Juniavi, aku nggak sendirian, dan aku di sini temanin oleh dua orang yang sangat, wah ini tentunya menginspiratif sekali ya. Pertama aku akan perkenalkan, di sini ada seorang pelajar berprestasi dari SMKN 2 Kota Pasuruan. Dia juga seorang ketua OSIS dan anggota ekstrakurikuler jurnalistik. Wah, ini kayaknya kita match banget ya Mas ya. Dan Mas ini juga sebagai peraih prestasi di juara 1 English Olimpiade SMK se-Kota Pasuruan di tahun 2024 dan juga juara 2 FLS 3N Jurnalistik 2025. Wah, ini sangat wow sekali ya, dengan usia yang sangat muda tapi deretan prestasinya luar biasa. Ya, kita ucapkan selamat datang kepada Mas Ahmad Hafian Sultan. Kita masih belum ke pembahasan, kita juga ada satu lagi ini, owner dari Bertemu Cafe ini dengan Mas Torik. Oke. Jadi semoga di perbincangan kita malam ini kita nyantai aja ya, Mas ini. Ini kalau dulu kan Indonesia itu berjuang menggunakan bambu runcing, tapi sekarang kita itu harus bergelut dengan era digitalisasi. Nah, ini yang pertama nih ya, sebagai generasi Z nih, aku mau tanya dulu nih ke Mas Hafian ya. Aku manggilnya Hafian atau Sultan nih Mas? Hafian aja. Oh, Hafian aja, oke. Nah, Mas Hafian ini kan ada banyak segudang prestasi, termasuk salah satunya di era jurnalistik. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, sebenarnya menurut Mas sendiri sebagai seorang pelajar generasi Z itu apa sih sebenarnya makna Sumpah Pemuda? Makna Sumpah Pemuda menurut generasi Z nggih. Jadi gini, Sumpah Pemuda itu sebenarnya kan intinya tentang persatuan nggih. Menyatukan untuk Indonesia yang lebih baik dari kalangan pemuda. Sebenarnya itu tidak cuma dari kalangan pemuda. Mungkin beberapa orang itu nganggap pemuda kayak orang yang lebih muda atau golongan seperti saya begitu. Sebenarnya enggak juga sih, lebih ke orang-orang yang produktif. Produktif ini dalam artian bisa membantu Indonesia dalam menuju masa depan yang lebih gemilang begitu. Kalau tahun ini kan ada yang namanya Indonesia Emas 2045 gitu. Ya untuk itu. Jadi mungkin dia bisa menyumbangkan melalui kreativitas, gagasan, dan lain-lain untuk tercapainya Indonesia Emas 2045 itu tersebut. Nah, kalau menurut Mas Hafian, untuk bisa menuju ke Indonesia Emas, ini kan eranya digital. Nggih. Nah, itu gimana Mas? Ya secara otomatis ya kita harus bisa bersanding begitu dengan digitalisasi. Jadi mungkin setiap orang sudah punya handphone sendiri gitu ya. Jadi kita menggunakan handphone itu mungkin dengan berbagai macam hal yang positif gitu ya. Mungkin sebuah perkumpulan yang membahas tentang hal-hal yang bisa meningkatkan diri kita, sehingga kita juga dapat ikut serta dalam membentuk Indonesia Emas 2045 itu. Jadi lebih ke pengembangan sumber daya manusia yang ada nggih. Sehingga menjadi lebih baik ke depannya. Menarik sekali ya penjabarannya nih. Wah,
langsung in-depth banget ini untuk sekelas SMK. Wah, keren. Lanjutnya nih, bagaimana ya kalau cara generasi muda itu bisa tetap menjaga semangat persatuan dan nasionalisme, mengingat nih Mas, di era digital seperti sekarang, kalau dikaitkan dengan salah satu isi dari Sumpah Pemuda itu kan ada yang berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Nah, itu gimana? Kita kan banyak tuh main gadget ya. Di semua sosial media kadang ada orang yang nggak cocok sama postingan satu menghujat, terus ada yang berpendapat lain, itu sampai kan akhirnya menimbulkan perpecahan. Nah itu gimana nih kalau menyikapinya dari Mas Safian sendiri? Ya dari saya itu coba kita berdiam diri jenak ya, mendinginkan pikiran, kita lihat dulu dari sisi pemposting gitu ya. Menurut dia apa yang dia lontarkan itu maksudnya bagaimana sih, sudut pandang dari dia itu. Karena kan manusia sendiri kan tercipta berbeda-beda ya, dari latar belakangnya beda, lingkungannya beda, bahkan mungkin tujuan hidupnya juga beda kan. Jadi secara otomatis dari pemikiran mereka berbeda. Jadi kalau semisal tidak cocok begitu ya, daripada menyampaikan langsung berargumen yang sangat menusuk kasar gitu ya, mungkin lebih ke pemberian saran. Kan saran kan lebih santai begitu ya. Jadi kesan dari kita itu juga ndak menyakiti hati dari peposting itu juga. Jadi sama-sama mengetahui menurut dia bagaimana, lalu digabungkan menurut saya bagaimana, sehingga tetap adanya mungkin saran dan lain-lain begitu, tapi dengan bahasa yang lebih santai begitu. Jadi tidak sampai menimbulkan perpecahan begitu. Karena kan kadang kalau semisal orang posting sesuatu begitu, kadang cuma dibaca di awal ya langsung komen beribu banyaknya kata begitu. Jadi mungkin dilihat cara cermat dulu, diamati baik-baik tentang apa sih tujuan peposting itu, maksudnya itu bagaimana, lalu baru kita menyikapinya secara kepala dingin. Jadi tidak tergesa-gesa langsung menusuk seperti itu. Oke, berarti kalau bisa saya persingkat itu sebenarnya kita kalau mau posting atau mau komen tuh harus dibaca dulu ya Mas. Nah tadi kita sudah berbincang dengan Mas Safian nih, aku lagi cari spot baru. Ini aku lagi ada di Bertemu Cafe. Lokasinya tuh ada di Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, milik dari Mas Torik ya Mas ya. Nah ini tuh kayak kesannya rustic ya Mas, benar? Iya. Ala-ala anak muda banget ini ya. Dan desain interiornya juga kebanyakan coklat, dan kalau di sebelah kanan saya itu penuh dengan tumbuhan. Jadi kalau di musim kemarau yang kadang hujan ini, wah udah pasti seger banget. Nah untuk itu kita langsung aja ngobrol bareng sama Mas Torik selaku owner dari Bertemu Cafe ini, masih tentang Sumpah Pemuda Mas ya. Yang aku kepengen tahu nih Mas, sebagai owner yang tentunya ini jadi banyak tempat nongkrong anak muda. Nah gimana sih kalau menurut Mas Torik itu nilai yang utama dari Sumpah Pemuda itu kan persatuan dan kesatuan dan juga kolaborasi nih Mas. Apalagi di dalam dunia bisnis itu kan tentu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Nah kalau menurut Mas Torik sendiri itu sebenarnya nilai-nilai yang bisa diterapkan di era sekarang itu seperti apa Mas? Nilai-nilai Sumpah Pemuda itu tadi ya, di era digitalisasi sekarang ya, nilai-nilainya ya untuk mungkin medianya yang berbeda untuk persatuan dan kesatuan gitu sekarang. Kalau dulu kan Sumpah Pemuda diadakan dengan kongres, sedangkan sekarang itu bisa kita lakukan dengan digitalisasi yang modern sekarang ini, seperti kayak influencer, wirausaha dan lain-lainnya, itu kita bisa berkolaborasi untuk persatuan dan kesatuan itu. Oke. Nah tapi kalau misalnya ini Mas, kalau untuk semangat gotong royongnya buat menumbuhkan sebagai owner bisnis nih tentunya kan ada karyawan. Nah kadang kan sekarang itu antar karyawan itu ada Slack. Yeah. Nah selaku owner itu gimana Mas, biar nilai persatuannya tuh tetap solid gitu loh di dunia kerja itu Mas? Kebetulan di sini sistemnya kekeluargaan ya. Oh gitu, oke. Jadi kalau ada masalah antar pegawai atau apa,
ya kita obrolkan bareng, langsung kita hari itu juga langsung kita obrolkan bareng dan diselesaikan. Jadi jangan diperpanjang gitu. Dan itu yang membuat masalah hari ini harus selesai hari ini. Iya. Besok nggak boleh bawa. Iya, dibalik. Oke, Iya. keren ya. Dan tentunya masih belum banyak aku bisa bilang di sektor usaha yang menerapkan hal itu, bener ya Mas ya. Kebanyakan orang kan gerundul di belakang, terus tiba-tiba besok resign, wah, ini susah sebagai owner. Ya untuk saya sendiri open kadang. Kalau saya ada salah sampaikan saja, nanti kita sharing bareng gitu. Jadi itu merupakan salah satu hal yang bisa kita junjung atau hal yang tetap bisa kita jalin masih makna dalam satu Sumpah Pemuda di era sekarang ini. Nah ini Mas, kalau soal keseimbangan antara nilai keagamaan dan semangat nasionalisme, mengingat Mas Torik kan dari S1 ilmu hadis nih ya, jadi gimana tuh Mas dalam memenuhi Sumpah Pemuda di era digital seperti ini? Mungkin diperbanyak toleransi lagi untuk antara beragama, dan kita harus menghargai agama orang lain, dan jangan sampai kita merasa agama kita itu sudah benar, karena orang lain itu sudah punya keyakinannya sendiri, dan kita tidak bisa memaksakan keyakinan orang lain itu kepada keyakinan kita. Nah, gimana caranya kita bisa toleransi itu ya dengan lebih banyak sharing lagi aja gitu di era sekarang itu. Oke, salah satunya kayak sharing kita pada hari ini ya Mas. Oke, nih kita geser lagi ke Mas Hafian nih Mas, mungkin terakhir ya Mas ya sebelum kita nanti closing statement. Nah kalau menurut Mas Hafian itu ada nggak sih Mas pesan khusus buat anak seumuran Mas Hafian? Gimana nih kita biar bisa tetap bisa menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda, terus pesan moral apa sih yang pengen Mas Hafian titipkan untuk teman-teman di luar sana? Ya, supaya saya katakan di awal itu kan inti dari Sumpah Pemuda itu persatuan gitu. Jadi mungkin kedepannya kita sebagai generasi muda lebih bisa menata hidup kita agar tidak ada perpecahan di antara kita. Karena kan perpecahan itu sumber dari kerusakan juga ya. Pastinya tidak enak bagi kita maupun selain dari pelaku dan korban, tapi juga orang yang lain gitu ya. Jadi tetap junjung tinggi rasa kekeluargaan lah, kekeluargaan, toleransi, saling menghargai begitu ya. Jadi kita sebagai manusia bisa hidup secara berdampingan begitu dengan enak dan baik, nyaman tanpa adanya perpecahan gitu. Karena kan itu tadi, kalau ada perpecahan pasti suasana pasti tidak enak ya. Oke, kalau dari Mas Torik sendiri gimana nih Mas, pesan apa yang mau Mas Torik sampaikan mungkin buat sesama pelaku bisnis atau mungkin bisa dibilang agent of change nih kalau anak-anak kuliah sekarang ya kan? Monggo Mas. Menambahi Mas ini ya, mungkin nanti caranya itu kita bisa melakukan karya, kolaborasi, dan inovasi bersama. Jadi lebih enak itu jalan bareng daripada kita membangun bisnis sendiri, itu lebih enak ada partnernya gitu. Jadi mungkin untuk anak muda sekarang lebih diperbanyak kolaborasi dan inovasi itu tadi untuk berkarya. Jadi kalau bisa aku tadi kesimpulan, intinya kita tuh harus kreatif, jaring Mas, interaksi, terus juga relasi ya, bener ya Mas Torik ya. Apalagi bagi yang ingin membuka usaha, karena sangat sulit kalau kita mau jalan sendiri begitu. Dan tentunya sebagai generasi muda kita juga harus membangun kemandirian melek digital dan juga tidak minim literasi begitu. Nah, akhirnya kita berharap di Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2025 ini kita bisa memberikan inspirasi dan juga pembelajaran bagi para pemuda di luar sana, tentunya tidak hanya pemuda tapi bagi seluruh warga Indonesia agar kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, apalagi di era digital yang tentunya semakin banyak informasi masuk, semakin banyak informasi yang bisa diolah, apalagi sekarang sudah ada teknologi yang namanya AI nih ya Mas Hafian dan Mas Torik, itu
kita harus benar-benar pintar untuk memfilter. Nah, jadi teman-teman terima kasih buat yang sudah nonton podcast kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tapi sebelum itu, aku mau sampaikan kalau acara podcast ini didukung oleh Bank Jatim dan juga Bertemu Cafe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.